Ya mirip kali. Yang saya salut sih suaranya betul-betul hampir bisa dikatakan 99,9% persis kalau dia lagi nyanyi gitu. Jadi saya banyak sekali mendapatkan kiriman gambar gitu ya kalau Kisha lagi nyanyi gitu. Pas dia lagi nyanyi lagu Ungu khususnya gitu, itu ya saya juga kaget tuh kok. Saya pikir saya lagi dengar suara saya sendiri, ternyata itu Kisha yang lagi nyanyi. Seberapa belajar sama belajar sama Dia suka kalau misalnya kita lagi video call, dia suka nanya, ya ini lagunya gimana nih, cara ininya, ini gimana kuncinya, gimana segala macam. Yang saya tahu ya saya kasih tahu, yang saya nggak tahu ya saya bilang nanti belajar sama Monci. Karena Monci yang lagunya agak sulit kalau untuk diikutin secara musik. Gitu. Seberapa dewasanya Kisha sih kak? Banget. Saya jujur kurang lebih 2 tahun terakhir lah saya melihat Kakak Ica tuh pandangannya udah luas ya. Saya selalu berusaha untuk sharing terkait prinsip-prinsip ya, prinsip dalam hidup itu, bahwa bagaimana kita sedapat mungkin jangan pernah menyakiti orang lain ya, mengganggu orang lain, terus merepotkan orang lain. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita nggak ngerepotin, itu yang utama. Yang kedua, kejar karirmu setinggi-tingginya. Karir itu jangan dikurang-kurangin, setinggi-tingginya. Dan alhamdulillah menurut saya, Kisha sudah menjalani proses itu dengan baik di dunia tarik suara maupun di dunia sinetron. Kalau nggak salah dia sempat main film kemarin. Ya kalau nggak salah DJS film ya kalau saya nggak salah. Ya artinya dia sudah memiliki banyak yang saya belum laluin malah. Ya kan? Kisha sudah luar biasa. Jadi sekarang dia lebih sukses daripada bapaknya sebenarnya. Bapaknya itu nanti usianya udah berapa baru mendapatkan apa yang didapatkan Kisha. Tapi menurut kakak nih dengan usia yang segitu dia mampu untuk dia dari nangka juga. Hebat, tidak semua anak seusia Kisha itu bisa menempatkan emosinya ya seperti yang Kisha miliki hari ini. Dia mampu mengimbangi gitu kapan dia karena saya bilang kadang-kadang itu saya ingatkan, Kak jangan terlalu capek juga, syuting kan, stripping segala macam kan. Tapi dengan dia punya cara sendiri untuk menggembirakan dirinya dengan kawan-kawannya dia, dengan main game misalnya, dengan banyaklah hal-hal yang baru yang dia pelajari. Tapi ada kayak duel tanamkan di diri dia supaya dia lebih dewasa gitu. Iya, karena saya selalu katakan bahwa apalagi di usia dia hari ini sudah 18 tahun lebih, udah mau 19. Ya saya bilang ya pokoknya kita orang tua ini kan bangga ya dengan Kisha sebagai anak pertama yang punya adik banyak gitu kan. Bangga dengan posisi di hari ini, pencapaian di hari ini yang saya kira tidak semua anak seusia dia bisa sampai pada posisi ini gitu. Ya itu dijaga, terus dikembangkan lagi, diasah lagi, jadilah aktor yang baik gitu kan. Jadilah penyanyi yang keren, penyanyi yang hebat. Kalau saya selalu bercanda itu, pokoknya harus keren Kak, harus gaya gitu loh ya, jangan jangan nggak gaya gitu, harus gaya, performance harus keren. Kak merasa tersaingi juga nggak sih sama anak sama kakak sama di dunia entertain gitu? Berharap anaknya justru jauh daripada orang tua, maksudnya jauh sukses daripada orang tua. Ya ini pertanyaan yang lucu gitu, kenapa harus orang tua itu iri sama anaknya? Justru bangga lah, berbahagia kalau anak itu lebih gitu kan. Yang repot itu kalau jadi anak presiden kan nggak bisa lebih dari, nggak ada lagi di atas presiden gitu. Nah, jadi saya kira itu saya kira kita semua, dan saya banyak konser di banyak tempat ya, banyak yang meneriakan nama Kisha gitu. Om, Kisha mana? Gitu. Oh iya nanti insya Allah kapan-kapan bisa kesini sama Kisha. Tapi ada do and don'ts yang diberitahukan kepada Kisha nggak? Apa? Do and don'ts-nya. Do and don'ts apa itu? Untuk yang nggak boleh sama do and don't. Ya, do and don'ts-nya. Untuk don'ts, bahasa Inggris gitu. Ya saya kira teman-teman ini kalau sudah pernah wawancara saya, sudah sering saya katakan, Kak, hindari narkoba. Ya, itu yang paling penting. Hindari narkoba. Yang lain silahkan, kamu tahu mana yang harus kamu lakukan, mana yang nggak kamu lakukan. Tapi yang don't tadi, pastikan bahwa kamu tidak sentuh yang namanya narkoba. Karena kalau sudah narkoba, banyak contoh-contoh di luar sana selesai, ya karir selesai, ya nama baik juga selesai.
Nah, saya kira itu, dan alhamdulillah saya kira Kisha sudah sangat paham kalau posisi itu. Nah, kalau yang lain-lain silakan, banyak yang bilang, oh, itu Kisha pacarnya banyak. Ya, saya kira itu kan silakan aja ya, maksudnya bergaul dekat, yang penting apa namanya ya tahu batas-batas gitu kan, tahu gaya berpacaran seperti apa. Kadang-kadang saya suka bercanda, ya udah kenal aja yang banyak gitu, kenal aja yang banyak sampai kamu ngerasa nyaman di mana ya di situ. Bang, kalau pendidikan gimana bang? Ya, pendidikan saya kira saya termasuk orang tua yang cukup liberal ya, karena saya juga sebenarnya dari orang tua saya juga khususnya dalam hal pendidikan tidak terlalu dalam tekanan ya, maksudnya tidak harus yang kamu nanti harus doktor, kamu harus apa namanya master, kamu harus profesor, enggak. Yang paling utama tahap pertama yang saya katakan adalah minimal harus lulus SMA. Tapi Kisha pernah cerita nggak? Pernah susah makan waktu dulu gitu, waktu pas awal merintis? Nggak mungkin lah, itu saya kira nggak mungkin. Karena apa namanya saya beserta ibunya kan pasti perhatikan persoalan itu, saya kira hal yang nggak mungkin. Oke. Oke. Kak, sedikit dong. Langsung soal ini Kak, Lesti dulu kan sempat duet sama Dede kan.